Mari kita berikan plus pada kakak Ale. Luar biasa. Sudah jam makan siang tapi semangatnya masih luar biasa. Terima kasih kakak Ale. Wah, ini masih semangat ya. Tadi ada satu kakak kita yang melalui publikasi telah mendapatkan dampak yang positif ya. Itu salah satu fungsi penting promosi dan publikasi. Nah, mungkin masih ada selain publikasi dan promosi selain dampak yang dapat dukungan atau kolaborasi dari pihak lain ya, itu mungkin masih ada lagi peran penting atau fungsi daripada promosi dan publikasi. Mungkin langsung saja ya. Ini sekarang sesi berapa? 7 ya. Nah, pemanfaatan perpustakaan kebudayaan kembaran baca. Ya, sebelum kita belajar masukin di sesi 7, saya ingin mengingat sedikit tentang promosi dan publikasi. Ya, mungkin tadi kakak Eslin ya sudah disampaikan bahwa salah satunya dengan publikasi dan promosi itu mendapat dukungan dari pihak ketiga, bahkan dari Australia. Nah, mungkin masih ada fungsi dan manfaat daripada promosi dan publikasi itu. Mungkin ada yang jawab, dapat bintang. Nah, ya tadi padahal digambar besar-besar. Ayo supaya nanti kakak-kakak bisa masuk, karena apapun yang dilakukan kegiatan itu harus dipromosi dan publikasi. Ya kan? Padahal ini barusan tadi kita pelajari. Ya. Kira-kira apa lagi ayo? Manfaatnya. Adakah setelah promosi dan publikasi itu pengunjung datang ke perpustakaan? Nah, berarti meningkatkan jumlah pengunjung, salah satunya tadi ya. Kita itu harus diingat bahwa kita harus promosi juga, dengan lewat promosi dan publikasi kita bisa meningkatkan jumlah pengunjung. Kemudian tadi kakak Alex juga menceritakan bahwa kita harus bentuk bangun citra perusahaan itu harus seperti apa ya. Jadi kita punya perusahaan harus punya kesan baik terhadap masyarakat. Jangan kesannya itu bahwa perpustakaan itu hanya gudang buku, nggak bagus. Kita datang di situ berantakan, nggak bagus. Tapi kita harus membangun citra, membangun kesan baik terhadap masyarakat bahwa bagaimana masyarakat itu bisa berkunjung di perpustakaan ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Meningkatkan manfaat perpustakaan sendiri oleh masyarakat ya. Tentu dengan datangnya pengunjung semakin banyak, berarti akan semakin banyak manfaat dari perpustakaan oleh masyarakat ya. Terutama berikan informasi kepada masyarakat ya, seperti itu. Mungkin itu ya harus diperhatikan. Jadi harus kegiatan selalu dipublikasikan dan dipromosikan. Masih semangat kakak-kakak? Oke, baik ya, kita lanjut ya. Ya, kita masuk sesi 7 yaitu pemanfaatan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca. Tujuan seksi diharapkan peserta paham pentingnya peran perpustakaan untuk pemberdayaan kegemaran membaca. Kemudian peserta paham jenis kegiatan di perpustakaan untuk mendukung kegemaran membaca. Jadi harus tahu peran perpustakaan itu untuk pemberdayaan kegemaran membaca. Kemudian dari jenis kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan kegemaran membaca. Ya, lanjut. Nah, ini ada data dan fakta. Data dan fakta terkait dengan tingkat kegemaran membaca. Data nasional, tingkat kegemaran membaca perpustakaan nasional
skor perolehannya 66,67 dengan kategori sedang. Dan data Provinsi Papua Barat 62,8 kategori sedang. Saya tidak baca yang Papua ya, karena Papua wilayah lain yang kita bahas saya tidak. Baik, nah, bagaimana untuk mengukur kita dapat 62 itu bahwa skor tingkat kegemaran baca itu memiliki interval skala yaitu 0 sampai 100 ya. Tingkat kegemaran membaca kategori sangat rendah ya. Intervalnya itu 0 sampai 25. Kategori rendah itu 25,1 sampai dengan 50 ya. Kemudian sedang, kategori sedang tingkat kegemaran baca itu intervalnya adalah 50,1 sampai dengan 75 ya. Kemudian kategori tinggi ya, intervalnya adalah 75,1 sampai dengan 90 ya. Kemudian tingkat kegemaran membaca dengan kategori sangat tinggi itu adalah 90,1 sampai 100. Jadi itu yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Lanjut. Nah, data lain tingkat kemampuan membaca dilihat dari skor PISA, Program Pro International Student Assessment Indonesia yang dikeluarkan oleh OECD ya, tahun 2023 itu hasil penelitian Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. Nah, untuk Indonesia penelitian ini mengevaluasi prestasi siswa ya, anak sekolah usia 15 tahun. Nah, dengan disiplin ilmu adalah matematika, membaca, kemudian sains. Ya. Adapun ya, skor PISA ya, sejak tahun 2026 ya sampai 2007 bisa dilihat grafiknya, bisa jelaskan sekarang? Bisa kita lihat tahunnya? Tidak? Ya, ya itu 2006 ya sampai dengan 2002. Nah, dari grafik tersebut ya kita bisa lihat skor PISA tahun Indonesia 2002 itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Coba kakak lihat. Nah, di sini ini skor PISA tahun 2002 itu mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya ya, tahun 18 sekarang. Nah, ketiga indikator tadi mengalami penurunan yaitu matematika, membaca, dan sains. Nah, adapun ya, skor PISA tahun Indonesia tahun 2002 ini ya, dibanding dengan rata-rata itu sebagai berikut. Skor matematika Indonesia 366 poin, di bawah nilai rata-rata negara OECD 472 poin ya. Kemudian skor membaca Indonesia 365
59 poin di bawah nilai rata-rata negara OECD 476 poin. Ya. Kemudian skor sains Indonesia 383 poin di bawah rata-rata negara OECD 486. Nah, dari gambaran tersebut tentunya menjadi motivasi buat kita semua, ya, untuk melakukan sesuatu agar hal ini bisa ditingkatkan. Nah, di samping itu juga kita menghadapi bonus demografi Indonesia tahun 2045. Sosok Indonesia itu bahwa di mana penduduk Indonesia itu presentasinya lebih besar jumlah usia produktif. Nah, ini harus kita perhatikan. Untuk itu, persiapan kualitas SDM patut menjadi perhatian kita semua. Ya. Nah, ini peran apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana untuk mengatasi yang tadi disampaikan? Ini sudah menurun tingkat kemampuan membaca dari 3 disiplin ilmu, matematika, kemudian membaca dan sains, itu sudah menurun. Nah, tentu kualitas SDM-nya, sumber daya manusia harus perlu kita perhatikan bersama. Nah, tentu menjadi peran perpustakaan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Lanjut. Dua kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, kemudian diskusikan poin-poin berikut, ya. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat data PISA tersebut? Apa yang Anda dapat perpustakaan lakukan? Sekarang dibentuk 4 kelompok atau kelompok yang kemarin. Oh, sebentar lagi kita satu lagi ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Sekarang jumlahnya sudah 18. Berarti supaya ini jadi berapa? 6 ya? 6 dibagi. Jadi 3 kelompok saja ya, sudah cepat. Baik, kita sampai 6. Kakak? Yang lain mana? Yang 3? Yang sisanya berarti kan 3 temannya ya. Yang 3. Silakan untuk kelompok supaya cepat saja. Apa yang dilakukan oleh perpustakaan? Waktu 10 menit. Ayo semangat kakak supaya kita ini nomor 1, 1, 2, 2, 3.
dari kelompok 5 dimulai mengingatkan kembali kepada semua pihak akan tertingginya membaca dimulai dari lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih ya. Berikan kita satu-satu. Lanjut ya ke sebelah ya. Ada Anin juga Pak. Anin. Mau minta Anin. Amin. Oh ya, Amin. Sampaikan saja. Namanya sama? Anin. Iya. Sama Anin dari pegang. Ini disebut namanya. Ini karena hari penutupan kayaknya sudah tidak tahan ya. Mau betul tak Kak? Sudah cukup? Ya, selanjutnya silakan. Dari kita di sini menumbuhkan minat baca, membuat kegiatan membaca yang lebih menyenangkan dan kreatif, dan meningkatkan layanan informasi, memfasilitasi, dan juga menyediakan sarana prasarana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan bintang. Sebut namanya. Judit nomor 1. Sebutkan namanya Kak. Nomor 3. Sudah. Kalau sudah, lanjut yang ketiga. Silakan Pak Distrik. Oh kakak ini kakak siapa? Kakak Ordiris. Enggak ini sekarang. Pak Ordiris. Silakan kakak. Baik, kalau dari kami mungkin kami meningkatkan minat baca dengan menambahkan yang lain di dalam perpustakaan dengan tujuan untuk memancing daya tarik. Iya, bagus. Sudah kakak? Iya, baik sekali ya. Jadi kakak-kakak semua kayaknya sudah mulai paham ya peran perpustakaan apa yang dilakukan supaya menarik minat baca atau meningkatkan gemara membaca. Salah satunya tadi diadakan kegiatan membaca nyaring ya. Kemudian tadi dari sini juga menyediakan akses informasi, sarana, dan kakak juga memberikan juga terkait dengan lingkungan ya seperti itu. Ini sudah mulai paham terkait dengan peran perpustakaan ya. Baik, jadi peran perpustakaan salah satu institusi ya yang punya peran penting untuk mendorong pemberdayaan kegembaran membaca masyarakat ya. Jadi perpustakaan tidak hanya menyimpan bahan koleksi buku saja ya,
ini ada peran perpustakaan itu seperti apa ya? Mungkin bisa dibacakan ini kakak siapa? Kakak ya silakan baca nomor 1. Kakak yang merah. Oh kakak Rosalina. Ya kakak Rosalina. Tiga sudah baca sudah kakak. Perpustakaan yang nyaman dengan tata ruang, penerangan dan ventilasi yang baik dapat mempengaruhi minat baca mahasiswa. Lanjut. Perpustakaan merupakan wadah masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan menjadi tempat yang strategis untuk akses bahan pustaka yang digunakan. Adanya fasilitas yang nyaman memudahkan pengguna memaksimalkan fungsi dari perpustakaan. Perpustakaan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran membaca melalui ketersediaan bahan bacaan yang menandai baik dari segi jumlah dan kualitas. Baik, sudah habis terkait dengan hasil penelitiannya kakak. Masih satu lagi. Koleksi bahan pustaka yang disediakan dapat mempengaruhi minat baca siswa. Baik, terima kasih Pak kakak Rosalina. Ya, dikasih bintang. Kita berikan aplaus untuk kakak Rosalina. Luar biasa. Perpustakaan Tulisannya kurang jelas, silakan maju kakak maju. Bisa? Oh iya, terserah. Oh iya. perpustakaan lulus ke kiri atau kanan dulu ya? Fasilitas kegiatan penyediaan sarana perpustakaan, tempat yang nyaman dan kondusif, menghasilkan pembudayaan memang membaca. Baik, iya, terima kasih baik luar biasa. Mungkin kakak ini, saya mau dengar suaranya. Kakak ini mungkin. Ya, silakan. Silakan pendapatnya. Silakan kakak dibaca. Ini arti dari bagian ini seperti apa menurut kakak? Ayo, silakan. Ini tadi hasil dari rumusan penjelasan dari ini hasil penelitian dari orang pintar-pintar ini, ya. Silakan. Silakan. Apa
Ya. Silakan. Jadi perpustakaan berperan penting dalam menumbuhkan tadi fasilitasi kegiatan, terus menyediakan sarana, bahan pustaka, dan juga menyediakan tempat yang nyaman, terus menghasilkan kebudayaan kegemaran membaca. Iya, baik, terima kasih ya kakak. Sama nama supaya dapat pintar. Waduh, silakan baik ya. Bahwa kesimpulan dari hasil penelitian tadi bahwa perpustakaan mempunyai peran penting ya dalam mendorong kebudayaan membaca masyarakat. Ya. Terkait dengan hal itu, ya, perpustakaan harus menyediakan sarana dan prasarana bahan koleksi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemarin ya sudah dibahas dan tadi dari yang guru kakak sebelah tadi kelompok sudah nyampaikan bahwa peran perpustakaan itu penting, harus menyediakan sarana bahan koleksi ya, kemudian juga beberapa komputer seperti internet ya. Tapi kesimpulan ini di sini ya terkait dengan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga tempat yang nyaman ya, nyaman dan kondusif ya, tenang, rapi, kemudian ditata ya, jangan berantakan ketika nanti pengunjung atau masyarakat datang, kalau berantakan nggak jadi lagi. Jadi pengunjung pun malas untuk meningkatkannya minat membaca. Kemudian fasilitas kegiatan tadi macam kakak sama organisasi Kak Leo kan Kak Romeo Kak Bani tadi sampaikan diadakan membaca nyaring di perpustakaan ya. Akhirnya dari ketiga komponen ini bisa mendorong pembudayaan gemar membaca ya. Baik lagi. Nah, strategi transformasi perpustakaan dan kebudayaan gemar membaca. Nah, terkait dengan program TDBIS, kakak-kakak sudah tahu TDBIS ya, bahwa perpustakaan itu harus bertransformasi. Ya. Bertransformasi itu harus melakukan apa? Iya, sudah paham berarti dari sini. Berarti 2 hari sudah paham. Apalagi kalau 3 hari kakak ada sini. Iya, ya betul. Jadi perpustakaan harus bertransformasi, melakukan apa tadi? 3 apa? 3 strategi program. Ya. Cara bertransformasi itu seperti apa? Harus melakukan dengan 3 strategi program ini. Jangan lupa kakak-kakak. Ini yang harus terkait di benak kita ketika akan melakukan perubahan ya, di perpustakaan kakak-kakak nanti. Ya. Nah, dari 3 strategi tersebut adalah peningkatan layanan informasi, kegiatan masyarakat, advokasi. Kakak suara kan? Nah, boleh. Nah, dari peningkatan layanan itu seperti apa? Sudah berulang-ulang ya. Saya lanjut ya supaya ini kan sudah nggak tahan bisa ya semua karena sudah berubah. Kita baca saja. Sebentar. Ya. Peningkatan layanan informasi, menyediakan bahan bacaan berupa buku, berbuku sesuai dengan kebutuhan, kemudian komputer, kemudian internet. Jangan lupa kakak-kakak, perpustakaan yang menarik, tempat orang yang nyaman, yang rapi, ya itu selalu bergandeng tangan untuk peningkatan layanan. Kemudian kegiatan pelibatan masyarakat, mengadakan atau memfasilitasi kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, keperluan mereka apa? Misalnya mau membiarkan operator skuter kayak Ibu Siti ya di depan itu, dia ucap semua permasalahannya apa? Salah satunya perlu kegiatan komputer di perpustakaan. Nanti bagaimana caranya kakak tadi sudah dipelajari semua ya, ada cara kerja baik. Kemudian advokasi tadi barusan kakak Alex juga sudah menyampaikan harus dilakukan promosi dan publikasi, kemudian juga kemitraan yang harus dilakukan ya supaya apa? Mendapat dukungan
mau advokasi ini, monggo silakan saja ya, seperti itu. Kemudian promosi seperti tadi sudah. Nah, dari 3 strategi tersebut ya, itu tentu mendorong pembudayaan membaca masyarakat akan meningkat dengan 3 strategi tersebut. Ya. Kalau itu dilakukan dengan baik, otomatis program transformasi perpustakaan berbasis ilmu sosial pun akan tercapai dengan optimal. Ya, ya lanjut. Nah, kita saksikan video supaya agak sedikit melihat video tentang membaca itu perlu tidak sih, bermanfaat tidak sih? Apakah membaca itu selalu harus banyak atau tidak? Kita saksikan supaya ini menular kepada kita semua ya. Baik, silakan. Kalau ada orang ini, kita pasti akan kasih lagi nih kalau mereka. Walaupun orang-orang sukses ini punya sumber kekayaan yang berbeda-beda, tapi mereka itu punya satu kebiasaan yang sama, yaitu membaca. Membaca adalah kebiasaan yang menjadi setiap orang sukses. Bahkan orang yang bekerja itu menghabiskan 80% waktu bekerjanya untuk membaca buku. Sampai-sampai dia bisa baca 600 sampai 1000 halaman per hari. Membaca sih kelihatannya kan hal sepele, tapi kenyataannya susah banget untuk dilakukan banyak orang. Karena di era sekarang ini selalu banyak banget gangguan dan sumber dari gadget yang kita punya. Sebenarnya membaca itu bisa kita jadikan dasar untuk ekspor hal baru yang kita lihat di luar dari pendidikan formal kita. Karena memang ada beberapa hal yang kita tidak dapat dari pendidikan formal. Makanya kita bisa eksplor hal lain waktu membaca itu tadi. Mungkin banyak juga dari masyarakat kita ya yang masih belum sadar manfaat dari membaca itu sendiri. Karena kalau kita lihat singgah baca dari UNESCO, masyarakat Indonesia yang benar membaca itu cuma 0,001% atau setara dengan 1 dari 100.000 orang. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang berbanyak baca buku, tapi mereka tuh malah lupa sama isi buku yang udah dibaca. Akhirnya merasa sia-sia dan merasa kalau baca buku itu jadi cuma buang-buang waktu aja. Nah, kali ini kita mau bahas nih, kenapa bisa ya udah banyak baca buku, tapi malah lupa sama isinya? Apa itu berarti sia-sia? Sebenarnya, dengan setiap orang itu beda-beda. Ada yang sekali baca langsung paham, dan ada juga yang harus baca berulang-ulang kali dulu baru paham. Dan itu pun biasanya nggak lama lupa lagi sama apa yang dibaca. Pertama, sebenarnya apa sih manfaat dari membaca itu? Nah, sebenarnya membaca itu bukan cuma sekedar asal baca terus pindah ke baca lainnya. Tapi kalau kita manfaatin maknanya, membaca itu sebenarnya bisa membuat kita tuh berpikir lebih kritis. Karena biasanya dari tiap penulis itu pasti punya pandangan sendiri terhadap tema yang dibahas di buku itu, walaupun tema yang dibahas itu sama. Nah, dari situ kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari tiap penulis. Itulah yang bakal membuka pikiran kita jadi lebih luas. Bahkan menurut penelitian dari Journal of College Teaching and Learning, membaca itu juga bisa menurunkan stres. Karena saat kita membaca itu biasanya fokus kita tuh bakal teralih ke isi bacaan itu. Jadi kita nggak mikirin ke hal-hal lain. Apalagi kalau isi bacaannya itu bikin kita tertarik sama isi bacaannya. Kalau dari pengalaman gue pribadi nih, setelah baca buku, biasanya ketika ada sesuatu hal yang mengharuskan gue membuat tindakan sesuatu, justru itu biasanya akan menemukan keputusan yang tepat. Nah, tapi kalau semisal lupa semua isi buku yang dibaca gimana? Ya, ini begini. Semisal ada saringan kotornya, terus kita pakai untuk ngambil air berkali-kali di sungai. Air itu keluar dari saringan itu, karena yang namanya saringan mana bisa sih dipakai untuk ngambil air, ya kan? Tapi di lain daripada itu, saringan yang kita pakai itu tadi jadi bersih, kan? Karena berkali-kali kena air. Nah, kalau kita maknanya, sebenarnya baca buku 9 awal itu akan sia-sia sekalipun dia kan gak semuanya. Karena baca buku itu bisa membuat pikiran kita jadi lebih bersih, lebih tajam, dan lebih kritis, apalagi ketika ini mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya otak kita itu bukan lupa sama apa yang kita baca, tapi bacaan kita sebenarnya tersimpan di otak kita dan akan teringat lagi ketika kita berada di situasi hadapan dengan apa yang kita baca ini. Bisa kita
baca buku tentang marketing. Nah, poin-poin yang kita dapat dari buku itu tuh nggak akan keluar ketika kita lagi masak. Karena dua hal itu nggak relevan, alias nggak nyambung. Tapi ketika kita berada di situasi lagi ngomongin produk, poin-poin yang kita dapat dari buku marketing itu tadi, kemungkinan akan keluar dari beda lagi. Dan ada tips yang buat kalian suka lupa sama buku atau tulisan apapun yang kalian baca. Yang pertama itu coba kalian representasikan poin per poin yang sudah kalian baca lewat suara tapi pakai bahasa kalian sendiri. Nah, untuk tips yang kedua itu sebenarnya mirip kayak tips yang pertama ya, cuma beda ya. Kalian dapat membuat tulisan tangan dan pastinya harus pakai bahasa kalian sendiri. Menurutku cara itu cukup worth karena ketika kita menulis biasanya fokus kita itu akan terhadap ke apa yang kita tulis. Apalagi kalau kita nulis itu pakai bahasa kita sendiri. Tips yang ketiga itu implementasi. Yes, ini metode paling mudah banget. Karena tujuan kita membaca atau belajar suatu hal itu biasanya supaya kita bisa menerapkan ilmu itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulannya, membaca setiap hal begitu itu akan resesi ya walaupun banyak poin yang kita lupa. Jadi kalau kita cuma sekedar baca dan tidak bisa implementasi ilmu yang sudah kita pelajari. Dan ada juga kok yang menurut supaya bisa baca 90 buku dalam setahun kayak orang-orang sukses. Pelan-pelan aja yang mungkin paham apa yang dipelajari dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dari video tersebut kira-kira apa intisarinya saja? Mungkin ada trik-trik tadi supaya tidak lupa harus apa. Kemudian adakah orang sukses pintar itu tidak membaca? Tidak ada kan? Iya. Tadi di situ salah satu dia coba jelaskan. Sebenarnya mau dapat bintang tidak? Kamu mau bintang? Ada yang menanggapi? Mau dapat bintang? Ya, kakak silakan. Baik, izin menanggapi dari video yang tadi kalau kita nonton semua sama-sama ya. Ya intinya dari video yang tadi kita nonton sama-sama adalah memang nilai dari membaca adalah dia tidak punya kerugian sama sekali, tapi banyak manfaat untuk kita. Di samping dengan menambah pengetahuan untuk kita, satu segala kalau kita orang yang sudah punya pengetahuan, yang pasti dia akhirnya itu dapat kebawaan diri. Jadi kita tidak orang banyak pun yang dibilang semakin baik semakin baik itu pasti kita terapkan. Apalagi dengan cara-cara yang saya bisa membaca ini, saya tidak menerapkan saya supaya tidak pembacaan itu apakah masing-masing orang berbeda. Ada yang dia baca langsung diimplementasikan ke lingkungan sekitar, ataupun dia habis membaca terus dia membuat rangkuman dengan tulisan untuk dia bisa menggunakan melalui mudah hati dan juga langsung setelah dia baca dia punya niatan yang bagus untuk bisa dia ketemu dengan suatu yang tidak mendesak ataupun membawakan materi dia memiliki niatan yang dia pernah membaca. Mungkin itu dari saya. Ya, luar biasa kakak Terginius, sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bersama bahwa kalau mereka bahwa membaca itu menambah pengetahuan, ya, dapat meningkatkan kemampuan percakapan, dapat memberikan mengatasi segala masalah ketika menemukan satu masalah, ya, sudah bisa untuk digunakan sesuai dengan tempatnya, ya, seperti itu. Luar biasa ya. Tapi yang jelas orang pintar, orang kaya, orang sukses tidak mungkin tidak membaca, pasti membaca. Ya. Kemudian orang sukses, orang pintar itu kebanyakan ya, waktunya bekerja itu lebih besar membaca 80% kalau dilihat tadi ya di situ. Kemudian bahkan ada yang sampai 600 sampai 1000 halaman per hari, luar biasa. Saya 10 halaman saja semua ngantuk. Ya. Nah ini karena budaya membaca itu belum besar, belum mempunyai hal yang budaya betul. Baru minat pun mungkin masih ketika saya butuh, ya seperti itu. Nanti ada
beberapa manfaat membaca, kemudian tingkat-tingkatan seperti apa. Yang jelas kita harus membiasakan membaca, ya, supaya apapun yang kita lakukan itu mempunyai dampak manfaat dalam kehidupan kita, ya. Terutama tadi kita tidak harus membaca satu hari atau 10 buku atau 20 tidak usah. Tadi dipahami dengan pelan-pelan, ya, kemudian meningkat untuk bisa meningkatkan kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Ya, jadi tidak harus siapa yang mau harus mengharuskan bahwa oh kamu baca 10 buku, tidak. Jadi nanti ada tingkat-tingkatan bagaimana orang sampai bisa budaya membaca itu menjadi budaya, bukan lagi minat, bukan lagi biasa, bukan lagi gemar, ya. Nanti kita lihat bersama. Kemudian next selanjutnya. Nah, yang saya kita coba saja ya. Istilah untuk kita mengetahui tingkatan membaca. Di sini ada beberapa tahap awal pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat. Ya. Tahap pertama minat membaca, dorongan, keinginan, ya, kemauan, ya. Orang yang tinggi karena tertarik sesuatu, dorongan keinginan yang tinggi untuk tertarik sesuatu atau saat itu butuh, ya, baru itu dikatakan minat atau tertarik, ya. Jadi misalnya saya butuh, kalau saya memasak ini hari daging rawon misalnya dimasak rawon, itu baru butuh, itu baru tertarik atau minat, keinginan, ya. Kemudian tahap kedua, misalnya gemar membaca tindakan berulang-ulang, ya. Ini baru dikatakan gemar, ya, dari minat, tertarik, minat atau tertarik, ya, tadi. Kemudian gemar, tahap kedua, tindakan berulang-ulang. Dia melakukannya berulang-ulang dia membaca, ya, karena menyenangkan, ya, dengan kegiatan membaca itu, sehingga dia selain tertarik, dia menikmati, ya, akhirnya disebut gemar atau menyenangkan. Kemudian tahap ketiga yaitu kebiasaan membaca, perilaku seharian, manfaat untuk membaca. Jadi rutinitas untuk membaca itu sudah dilakukan. Oh, satu hari ini kalau saya tidak membaca, ya besok lagi saya membaca. Jadi sudah ada rutinitas keseharian untuk melakukan membaca. Kemudian selanjutnya tahap keempat yaitu budaya, menjadi nilai hidup dia. Jadi sudah mempunyai nilai dan keyakinan yang kuat dalam dirinya, sudah ditanamkan bahwa saya hari ini kalau tidak membaca kayaknya ada yang kurang deh. Kayak kalau kita makan nasi, biasa makan nasi tidak makan, kayak kurang juga sih. Apalagi kalau di Jawa itu kalau nggak makan nasi kayak nggak kenyang. Jadi seperti itu. Jadi kakak-kakak juga seperti itu. Kalau memang hari ini makan beda, kayaknya harus makan apa beda terus. Kalau nggak makan nggak, ya. Jadi budaya membaca ketika dia sudah punya keyakinan yang kuat, ya, nilai yang kuat di dalam dirinya. Ya, jadi itu ya. Kakak-kakak di sini sudah paham kakak-kakak tingkat mana? Jadi bagaimana dengan diri kita di level mana, tingkatan mana ini? Mungkin masih diminat membaca kah, gemar membaca kah, kebiasaan membaca, atau sudah budaya? Itu tentu diberikan nilai. Terus kira-kira kakak-kakak di sekitar kakak-kakak masyarakatnya apakah sudah bisa dilihat? Kira-kira sampai di mana tahapannya? Mungkin ada yang menanggapi? Nah, saya sudah di polling waktu ada. Jadi tidak jadi. Baik-baik ya. Lanjut. Mari bermain. Ini ada permainan aja kelompok, mungkin lanjutnya. Lanjut saja, ini permainan saja. Kemudian manfaat membaca. Bolehkah yang membantu saya membaca? Mungkin bagus. Saya senang ada bagus. Suaranya bagus. Oh, Novi, Korosita ya. Novi ya. Silakan dibacakan dulu. Manfaat membaca: meningkatkan pengetahuan dan wawasan,
mengurangi stres, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas, menstimulasi kesehatan mental, meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan empati dan toleransi, meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Iya, terima kasih kakak. Ya, tadi sudah lihat manfaat dari membaca sekian banyak tadi sudah dibacakan sama kakak Novita ya, Novita, bahwa antara lain yang tadi meningkatkan pengetahuan, mengurangi stres, kita lebih rileks ya, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang lanjut next. Sekarang cara perpustakaan dalam menerapkan kegiatan untuk melakukan identifikasi kondisi minat dan sarana. Ini seperti ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu identifikasi kondisi dan minat sarana. Pertama, survei minat, gemar dan kebiasaan membaca. Jadi terkait ini adalah berapa lama dia membaca yang harus diketahui. Ya, kemudian jumlah berapa banyak buku yang dia baca. Kemudian judulnya apa, tujuannya apa, ya. Itu terkait dengan identifikasi yang termasuk dalam survei minat, gemar dan kebiasaan membaca. Di antaranya yang tadi itu. Kemudian observasi dan wawancara, ya, itu bisa dilakukan langsung maupun wawancara pada masyarakat yang akan diidentifikasi tadi, ya. Kemudian rumusan hasil survei dan strategi. Setelah melakukan yang 2 poin tersebut, kemudian hasilnya dirumuskan untuk menyusun program kerjanya seperti apa, ya. Setelah dibuat, ya, tadi rumusan dan menyusun strategi, pelaksanaan kegiatannya, ya, diintegrasikan perpustakaan ke dalam kegiatan pembangunan desa. Ini supaya apa, kakak? Mendapat apa? Mendapat dukungan dana, terutama ya, dana desa. Yang sekarang tahun ini kemarin Rapones ya, itu kalau tidak salah itu sudah ada kerjasama Kementerian Desa Tertinggal dengan Pusnas. Ya, nanti terkait dengan pengelolaan dana desa. Nanti ini diperhatikan, nanti coba dikawal itu sejauh mana, karena ada itu tahun ini. Nanti seperti apa regulasinya kakak-kakak cari untuk bagaimana memanfaatkan regulasi itu, bahwa dana sekian itu harus ke perpustakaan ke operasional, ya, seperti itu. Itu mudah-mudahan benar, karena beritanya seperti itu. Ya. Kemudian sediakan dan kembangkan sumber bacaan, ya. Kemudian sediakan layanan ruang baca di perpustakaan yang nyaman dan menarik, susun kegiatan gemar baca, lakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya, ya, seperti sekolah, perguruan tinggi, PKK dan lainnya, ya. Ini nanti yang harus kakak lakukan setelah melakukan kegiatan di sini. Next. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan budaya yang gemar membaca, ya. Contohnya nanti kakak. Oh, ini mari saksikan tayangan video tersebut. Halo Indonesia, dimanapun berada, bertemu dengan Kak Amam yang akan membacakan buku cerita. Judulnya apa ya? Petualangan si Kuman. Ini bacanya, contoh bacanya di perpustakaan. Istimewa keselamatan dan contoh tinggi para praktika diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ibu berlari, melompat, bermain bola, hingga tubuhnya berkeringat. Dia ibu, ada yang ikutnya. Apa yang dilakukan ibu? Ibu yang lelah olahraga langsung mengambil bekal makanannya. Ibu langsung makan bekalnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Sesudah sekolahnya berakhir, ibu pulang bersama ibu dengan menggunakan bis. Oh, banyak sekali yang naik bus. Ada yang juga. Ibu tiba di rumah dalam kondisi lelah. Ibu ingin segera tidur. Aduh, aku lelah sekali. Aku mau langsung tidur kan? Ayo ibu, mandi dulu sebelum beristirahat agar lebih segar dan badan kita bersih dari kuman. Kata ibu, tak lama kemudian ibu mulai mendengar padanya. Aduh, kok badanku jadi terasa dalam ya? Kata ibu sambil menggaruk badannya. Ibu pun mandi. Sambil mandi, perut ibu terasa sakit. Aduh, perutku sakit. Ibu kenapa? Tanya ibu khawatir. Perutku sakit ibu. Jawab ibu. Tadi ibu makan apa? Mana ibu kembali? Ya, ibu benar-benar sakit banget. Oh, ibu ingat tadi ya pegang makanan apa mencuci tangan kan? Ibu ingat dia tidak mencuci tangan sebelum makan bekal. Sebelum makan, kita harus selalu mencuci tangan, ibu. Kata ibu mengingatkan. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, beri sabun dan gosok telapak tangan. Yang ketiga, gosokkan sela-sela jari dan jempol. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan mengunci. Nah, yang kelima, gosok dan putar jari. Yang keenam, gosok telapak tangan dengan ujung jari. Yang ketujuh, gosok pergelangan tangan. Yang ke-8, bilas dengan air lalu keringkan. Ibu sepertinya sudah mengerti. Lalu ibu memberi ibu obat. Ibu disuapinya. Ternyata setelah obatnya masuk ke dalam tubuh ibu, kuman-kuman berlarian. Pasti teman-temannya lagi membiarkan tubuh ibu. Perut ibu sudah tidak sakit. Ibu bisa tidur dengan itu cerita dan buku yang kita baca berjudul Petualangan si Tuhan. Anak Indonesia, sehat selalu. Baik, lucu ya, nanti itu bisa dilakukan next.
Ya, seperti tadi ya, contohnya nanti ini bisa dimasukkan program kerja kakak-kakak. Karena ini tanpa biaya kan. Jadi kakak nanti boleh melakukannya dengan intonasi-intonasi seperti tadi, dialek-dialek antara peran tadi ya, bisa dilakukan, itu tidak menggunakan biaya. Jadi yang langsung bisa dikerjakan ya. Jadi kalau boleh langsung masuk di rencana kerja kakak-kakak semua. Jadi kembali dari sini, ini salah satu dilakukan. Ini salah satu tadi adalah membaca nyaring. Baik, next. Ya, kemudian membuat resensi buku, kita baca aja ya. Lanjut. Nanti di materi ada contoh-contohnya ini, bedah buku, lomba literasi ya. Contoh-contoh yang dilakukan untuk meningkatkan gemar membaca adalah lomba membaca, bedah buku, kemudian lomba membaca nyaring seperti tadi, kemudian lomba menulis baca, juga bisa dilakukan lomba cerita, lomba puisi, boleh ya, seperti itu. Karena memang kegemaran membaca ini ya, itu harus dilakukan ya. Untuk apa perlu dilakukan sedini di masyarakat, sejak dini di dalam masyarakat ya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dengan pendekatan apa yang dilakukan, yaitu yang menyenangkan dan kreatif ya. Dengan melakukan hal yang seperti itu ya, nanti diharapkan pembaca itu tidak lagi membosankan ya, tetapi merupakan kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi sehingga ketika kalau sudah menyenangkan, tentu dengan pembudayaan kegemaran membaca akan mendorong minat baca masyarakat, tentu akan meningkatkan kualitas hidup mereka ya, terutama dalam kehidupan yang lebih baik ya. Mungkin seperti itu. Next. Ya, ini juga bisa dilakukan. Kayak ini tadi rencana kerja harus dimasukkan ya. Ini ada memang harus dilakukan. Next kembali. Nah ini tinjau kembali rencana kerja transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terkait dengan rencana kerja peningkatan layanan informasi, rencana kegiatan keterlibatan masyarakat, rencana kerja advokasi tadi, kegiatan macam membaca nyaring itu sudah masuk. Next. Nah ini peran perpustakaan untuk mendorong pembudayaan gemar membaca harus memberikan penguatan dengan jadikan kegiatan budaya gembaran baca menjadi bagian dari kegiatan di perpustakaan kakak-kakak semua. Siap? Siap. Suaranya masih kok kayak saya kasar. Siap kakak-kakak? Oke, semangat luar biasa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sesi SIM langsung ya? Kita lanjut SIM. Berarti saya kakak Amal nanti kak supaya cepat. Nanti dibantu kalian kita lakukan. Karena SIM ini